dari Matematika Ekonomi 1, yaitu tentang fungsi linier 2. Selamat menyaksikan video pembelajaran dari fungsi linier 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Oktidertiana dari kelompok fungsi linier 2. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Regita Zara Cayani. Di sini saya sebagai programmer di kelompok fungsi linier 2. Nah, ini untuk susunan fungsi linier 2, di mana ketuanya ada Duni Fitriani, anggotanya ada Adila Oktidertiana, programmer Regita Zahra Cayani. Langsung aja kita ke materinya, di mana yang pertama ini fungsi konsumsi dan tabungan. Pendapatan penduduk suatu negara secara total atau pendapatan nasional digolongkan ke dalam dua kategori, yaitu sebagai konsumsi dan tabungan. Di mana rumusnya itu Y sama dengan C plus S, di mana Y-nya ini adalah pendapatan nasional, C-nya ini consumption atau konsumsi, S-nya ini saving atau tabungan. Nah, pertama itu fungsi konsumsi merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara pendapatan nasional sebagai variabel bebas dan konsumsi sebagai variabel terikat, sehingga secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut. Jadi rumusnya ini C sama dengan F dikali Y atau C sama dengan CO plus C dikali Y, di mana CO adalah konsumsi otonom, C kecil sama dengan MPC atau marginal propensity to consume, sama dengan delta C per delta Y. Nah, ada keterangan di mana konstanta CO menunjukkan besarnya konsumsi nasional pada saat pendapatan nasional sebesar 0, dan koefisien C atau MPC mencerminkan besarnya tambahan konsumsi sebagai akibat adanya tambahan pendapatan nasional tertentu. Nah, yang terakhir, delta C ini menunjukkan besarnya perubahan konsumsi, dan delta Y menunjukkan besarnya perubahan dalam pendapatan nasional yang mengakibatkan besarnya konsumsi termaksud. Nah, ada asumsi nih bahwa MPC harus lebih besar dari setengah dan lebih kecil dari 1, di mana kalau MPC-nya kurang dari 1 atau lebih kecil dari 1 menunjukkan bahwa tambahan pendapatan yang diterima seseorang tidak seluruhnya dipergunakan untuk konsumsi, melainkan sebagai saving atau tabungan. Nah, contohnya ini MPC itu 0,56, lebih kecil dari 1. Dan MPC lebih besar dari setengah menunjukkan bahwa penggunaan tambahan pendapatan sebagian besar digunakan untuk menambah konsumsi, sedangkan sisanya yaitu yang jumlahnya lebih kecil merupakan tambahan saving atau tabungan. Nah, contohnya ini MPC sama dengan 0,56 dan MPS sama dengan 0,44. Karena MPC plus MPS sama dengan 1 atau C plus S sama dengan 1. Nah, selanjutnya ini langsung masuk ke contoh kasus 1. Diketahui, konsumsi yang dilakukan masyarakat Palembang pada saat pendapatan sebesar 0 atau CO adalah sebesar Rp225.000 dengan MPC sebesar 0,52. Bentuklah fungsi konsumsi dan tentukan besar konsumsi jika pendapatan sebesar Rp552.000. Analisislah. Penyelesaian diketahui CO sama dengan 225.000, MPC sama dengan C sama dengan 0,52, Y-nya sama dengan 552.000. Yang ditanya FY dan besarnya C besar pada saat pendapatan sebesar 552.000. Lalu kita jawab FY sama dengan CO plus C dikali Y. Lalu kita substitusi angka-angka yang sudah diketahui, di mana CO sebesar 225.000 dan C 0,52 lalu dikali Y. Nah, ini didapat fungsi konsumsinya. Lalu kita untuk mendapat konsumsi, besar konsumsi kita substitusi Y-nya, yaitu 225.000 ditambah 0,52 dikali 552.000 menghasilkan C sama dengan 225.000 plus 287.040 menghasilkan C sama dengan 512.040. Lalu kita analisis, jadi dengan MPC sebesar 0,52 dan konsumsi masyarakat Palembang saat pendapatan sama dengan 0 sebesar 225.000, maka fungsi konsumsinya adalah FY sama dengan 225.000 plus 0,52Y, dan pada saat pendapatan 552.000, maka konsumsi masyarakat Palembang sebesar Rp512.040. Selanjutnya, fungsi tabungan merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara pendapatan nasional sebagai variabel bebas dan tabungan sebagai variabel terikat.
tabungan atau saving merupakan bagian dari pendapatan nasional yang tidak dikonsumsi. Nah, rumusnya ini S sama dengan G dikali Y, atau S sama dengan SO plus S kecil dikali Y, di mana SO ini adalah tabungan otonom, S kecil sama dengan MPS atau Marginal Propensity to Saving, sama dengan delta S per delta Y. Nah, keterangannya sama dengan konsumsi, jadi di mana konstanta SO ini menunjukkan besarnya tabungan nasional pada saat pendapatan nasional sebesar 0. Nah, untuk koefisien MPS mencerminkan besarnya tambahan tabungan sebagai akibat adanya tambahan pendapatan nasional tertentu yang mengakibatkan besarnya tabungan. Nah, delta S menunjukkan besarnya perubahan tabungan, dan delta Y menunjukkan besarnya perubahan dalam pendapatan nasional yang mengakibatkan besarnya tabungan termaksud. Nah, dikarenakan rumus fungsi pendapatan itu fungsi pendapatan nasional, Y sama dengan C plus S. Nah, untuk fungsi konsumsi itu C sama dengan CO plus C kecil dikali Y. Maka didapatkan rumus berikut, yaitu hubungan antara fungsi tabungan dengan fungsi konsumsi. Jadi Y sama dengan C plus S, Y sama dengan CO plus C dikali Y plus S. Lalu kita pindah ruas, S sama dengan Y, min CO min C dikali Y. Lalu S sama dengan min CO plus Y min C dikali Y. Lalu rumus akhirnya itu S sama dengan min CO plus 1 min C dikali Y. Nah, langsung kita ke contoh kasus 2. Konsumsi masyarakat kota metropolitan pada saat pendapatan 0 atau CO adalah 25.000 dengan MPC sebesar 0,55. Bentuklah fungsi tabungannya dan tentukan besarnya tabungan apabila pendapatannya sebesar 222.000. Analisislah. Penyelesaian diketahui CO sama dengan 25.000, MPC sama dengan C sama dengan 0,55, ditanya GY dan besarnya S pada saat pendapatan sebesar 222.000. Lalu kita jawab S sama dengan min CO plus 1 min C dikali Y. Lalu kita substitusi angka-angka yang sudah diketahui, S sama dengan min 25.000 plus 1 min 0,55Y. Lalu dapat fungsi tabungannya itu S sama dengan min 25.000 plus 0,45Y. Lalu untuk mendapatkan besar tabungannya itu kita substitusi Y-nya, yaitu S sama dengan min 25.000 plus 0,45Y, di mana Y-nya itu 222.000. Didapat S-nya itu sama dengan min 25.000 plus 99.900. Lalu didapat S-nya tabungannya itu sebesar 74.900. Lalu kita analisis. Jadi dengan MPC sebesar 0,55 dan konsumsi otonom sebesar 25.000, maka didapatkan fungsi tabungannya GY sama dengan min 25.000 plus 0,45Y, dan apabila pendapatannya sebesar 222.000, maka besar tabungan kota metropolitan adalah Rp74.900. Nah, selanjutnya ada fungsi disposable. Pendapatan disposable adalah pendapatan nasional secara real yang dapat dibelanjakan oleh masyarakat di luar pajak, cukai, dan sebagainya. Secara matematis dapat ditulis, jadi rumusnya ini YD sama dengan Y min TX plus TR, di mana YD-nya ini pendapatan disposable, Y pendapatan nasional, TX atau pajak, TR transfer payment atau pembayaran alihan. Nah, keterangan ini, TX atau tax atau pajak merupakan variabel yang memperkecil pendapatan disposable. TR atau transfer payment atau pembayaran alihan merupakan variabel yang memperbesar pendapatan disposable. Nah, sebab TR ini merupakan pembayaran khusus dari pemerintah kepada masyarakat yang sifatnya sebagai pembayaran ekstra atau tunjangan. Misalnya pensiun, tunjangan hari raya, pendidikan, bonus, gaji ke-13, maupun sumbangan bencana alam. Nah, terima kasih pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Adila. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Kak Dwi. Saya akan melanjutkan pembahasannya. Selanjutnya kita masuk ke contoh kasus yang ketiga. Pendapatan nasional pada suatu negara adalah $530.000. Tunjangan yang diberikan oleh negara tersebut adalah $555 dan menetapkan pajak sebesar 2%.
Hitunglah pendapatan disposable negara tersebut. Analisislah. Penyelesaian diketahui yaitu 530.000. TX-nya yaitu 2% dikali 530.000, maka TX yaitu 10.600. TR-nya sama dengan 555. Yang ditanya yaitu YD atau pendapatan disposable. Kita jawab YD sama dengan Y dikurang TX ditambah TR. Kita substitusikan angka yang sudah kita ketahui tadi, maka YD sama dengan 530.000 dikurang 10.600 ditambah 555. Didapatkan YD-nya yaitu 519.955. Analisis, dengan pendapatan nasional sebesar 530.000 dolar dan dikenakan pajak sebesar 2%, serta adanya tunjangan sebesar 555 dolar, maka besarnya pendapatan disposable di negara tersebut adalah 519.955 dolar. Selanjutnya, di sini ada fungsi pajak. Pajak pada dasarnya dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu pajak yang tidak dikaitkan dengan pendapatan atau jumlah tertentu, dan sifatnya itu konstan. Besarnya adalah T0 atau sering disebut sebagai pajak otonom atau autonomous tax, dan pajak yang dikaitkan dengan tingkat pendapatan yang besarnya adalah proporsi atau persentase atau T dari pendapatan atau Y. Dari kedua jenis pajak tersebut, total penerimaan pemerintah adalah sebesar jumlah keduanya. Secara matematis, total penerimaan pemerintah adalah sebagai berikut. Jadi T sama dengan TO ditambah TY. T itu adalah pajak yang diterima oleh pemerintah, TO itu adalah pajak otonom, T kecil itu adalah proporsi pajak terhadap pendapatan. Kita masuk ke contoh kasus yang keempat. Anissa merupakan karyawan PT Alam Semesta. Ia menerima gaji atas kerjanya sebesar 2.500.000 per bulan dan dikenakan pajak sebesar 5%. Pemerintah memungut pajak individu sebesar Rp200.000. Maka berapakah pajak yang harus dibayarkan oleh Anissa? Analisislah. Penyelesaian diketahui yaitu 2.500.000. T-nya yaitu 5%, kita desimalkan menjadi 0,05, TO-nya itu 200.000. Yang ditanyakan yaitu T. Kita jawab T sama dengan TO ditambah TY. Kita substitusikan angka yang sudah kita ketahui, jadi T sama dengan 200.000 ditambah 0,05 dikali 2.500.000. Maka didapatkan T-nya yaitu 325.000. Kita analisis, jadi dengan gaji sebesar Rp2.500.000 dan pajak yang dikenakan sebesar 5%, ditambah dengan pajak otonom sebesar Rp200.000, maka pajak yang harus dibayar Anissa adalah sebesar Rp325.000. Selanjutnya ada fungsi investasi. Investasi tidak dapat dipisahkan dengan tingkat bunga yang berlaku dalam suatu negara tertentu. Permintaan investasi berbanding terbalik dengan tingkat bunga yang berlaku, yaitu tingkat bunga yang semakin tinggi mengakibatkan investasi semakin rendah. Jika investasi dilambangkan dengan I atau investment, dan tingkat bunga dilambangkan dengan I kecil atau interest. Maka secara umum fungsi permintaan investasi dapat ditulis yaitu I sama dengan fungsi I atau IO sama dengan PI. Di mana I itu adalah investasi, IO itu adalah investasi otonom, I kecil itu adalah tingkat bunga, dan P itu adalah proporsi investasi terhadap I. Kita masuk ke contoh kasus yang kelima. Pada tahun 2021, permintaan akan investasi di suatu negara ditunjukkan oleh persamaan I sama dengan 5.222.000 dikurang 5.200 I. Berapa besarnya investasi pada tingkat bunga bank yang berlaku 52%? Analisislah. Penyelesaian diketahui persamaan I-nya yaitu 5.222.000 dikurang 5.200 I.
Kemudian diketahui tingkat bunganya yaitu 52% atau kita desimalkan menjadi 0,52. Yang ditanyakan yaitu I atau investasi. Kita jawab, I sama dengan 5.222.000 dikurang 5.200 I. Maka I sama dengan 5.222.000 dikurang 5.200, I-nya kita substitusikan dengan 0,52. Didapatkan I-nya itu sama dengan 5.219.296. Analisis, jadi dengan persamaan I sama dengan 5.222.000 dikurang 5.200 I dan tingkat bunga sebesar 52%, maka besarnya investasi di negara tersebut adalah sebesar Rp5.219.296. Kita masuk ke fungsi impor. Variabel impor merupakan fungsi yang dipengaruhi oleh pendapatan nasional dari suatu negara tertentu sebagai variabel bebas dengan kecenderungan hubungan positif. Semakin tinggi pendapatan nasional suatu negara, semakin tinggi pula nilai impornya. Hubungan impor dengan pendapatan nasional dapat dirumuskan sebagai berikut. Jadi M sama dengan MO ditambah MY. M itu adalah impor, MO itu adalah impor otonom, M kecil atau MPM atau marginal propensity to import sama dengan delta M per delta Y. Dan Y-nya itu adalah pendapatan nasional. Kita masuk ke contoh kasus yang ke-6. Pada tahun 2016, impor otonom negara Indonesia sebesar Rp530.000 dan perubahan impornya sebesar 0,5. Tentukan besarnya impor di Indonesia jika pendapatan nasional tahun 2016 sebesar Rp5.522.000. Analisislah. Penyelesaian diketahui MO-nya yaitu Rp530.000, M kecil atau MPM-nya sebesar 0,5, dan Y-nya itu sebesar Rp5.522.000. Yang ditanyakan yaitu M atau impor. Kita jawab, M sama dengan MO ditambah MY. Kita substitusikan angka yang sudah kita ketahui, jadi M sama dengan 530.000 ditambah 0,5 dikali 5.522.000. Didapatkan M-nya yaitu 3.291.000. Analisis, jadi besarnya impor di negara Indonesia pada tahun 2016 dengan impor otonom sebesar Rp530.000 dan perubahan impor sebesar 0,5 adalah Rp3.291.000. Kita masuk ke fungsi pendapatan nasional. Pendapatan nasional suatu negara tertentu merupakan total nilai output atau keluaran atau barang atau jasa yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu. Cara menghitung pendapatan nasional suatu negara dapat dilakukan 3 pendekatan, yaitu yang pertama ada pendekatan produksi, yang kedua pendekatan pendapatan, dan yang ketiga yaitu pendekatan pengeluaran. Ditinjau dari segi pendekatan pengeluaran, pendapatan nasional adalah total pengeluaran seluruh sektor perekonomian, atau rumah tangga, sektor badan usaha, pemerintah, dan sektor perdagangan luar negeri. Persamaan matematis pendapatan nasional menurut pendekatan pengeluaran itu adalah Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M. Di sini terdapat keterangan. Yang pertama, pengeluaran sektor rumah tangga dicerminkan oleh konsumsi masyarakat atau C sama dengan consumption. Yang kedua, pengeluaran sektor badan usaha dicerminkan oleh investasi atau I sama dengan investment. Yang ketiga, pengeluaran sektor pemerintah dicerminkan oleh G sama dengan government. Yang terakhir, pengeluaran perdagangan luar negeri dicerminkan dari selisih antara ekspor dan impor negara yang bersangkutan, atau X sama dengan ekspor dan M yaitu impor. Kita masuk ke contoh kasus yang ke-7. Fungsi konsumsi suatu negara pada tahun 2013 adalah C sama dengan 2.000 ditambah 0,55Y. Investasi sebesar $250, pengeluaran pemerintah sebesar $520,
Sedangkan perdagangan luar negeri untuk ekspor $525 dan impor $505. Hitunglah pendapatan nasional negara tersebut, analisislah. Penyelesaian diketahui C-nya sama dengan 2000 ditambah 0,55Y. I-nya sama dengan 250, G-nya sama dengan 520, X-nya sama dengan 525, dan M-nya sama dengan 505. Yang ditanya yaitu Y. Kita jawab, Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M. Kita substitusikan angka yang sudah kita ketahui, maka Y sama dengan 2000 ditambah 0,55Y ditambah 250 ditambah 520 ditambah 525 dikurangi 505. Kemudian kita pindah ruaskan, maka didapatkan Y dikurang 0,55Y sama dengan 2000 ditambah 790. Jadi 0,45Y sama dengan 2790. Didapatkan Y-nya sama dengan 6200. Analisis. Jadi dengan konsumsi C sama dengan 2000 ditambah 0,5Y, investasi sebesar $250, pengeluaran pemerintah sebesar $520, ekspor $525, dan impor $505, maka pendapatan nasional yang diterima oleh negara tersebut pada tahun 2013 adalah sebesar $6.200. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.